Dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri hari ini. Sidang belum selesai. Pak Jokowi dan anak-anaknya masih terima pensiun dari negara ini. Rakyat Indonesia berhak untuk menanyakan ijazahnya. Benar atau tidak salah? Karena itu modal dasar untuk menikmati fasilitas negara atas nama rakyat. Mungkin Dewan Pengawas dan Antara juga ya. Iya. Sepanjang dia masih terima gaji, berhak rakyat bertanya. Layak tidaknya dia pantas suruh di situ. Ijazahnya benar atau salah? Oke. Setiap skripsi tentu ada tanda tangan pembimbing, minimal pembimbing utama, betul ya? Ya. Pertanyaan saya, bisa tidak sebuah skripsi itu tidak ada tanda tangan pembimbing dan dia dinyatakan lulus sebagai insinyur? Tidak ada pembimbing. Iya, tidak ada pembimbing. Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti pertanyaan Anda, perjawaban Anda sama dengan Kanjeng Pangeran Haryo Bagas, ya, PhD, itu beliau mengatakan seperti itu. Jadi di UGM tidak mungkin skripsi kosong itu bisa lulus sarjana, apapun sarjananya. Baik, saya sampaikan tadi gimana Pak hasil pemeriksaan handphone. Ini saya mendapatkan undangan dan keterangan. Jadi kalau hari ini diputuskan telah terbukti ijazahnya palsu. Karena apa? Karena apa? Ada yang bersaksi bahwa yang ada di ijazah itu berbeda dengan orang yang dia lihat. Jadi begitu. Dan Pak Rujito juga sudah memberikan keterangan bahwa ijazahnya itu sangat berbeda dengan yang ada dimuat oleh Dian Sandi. Baik, rekan-rekan media semua, hari ini Oke, silakan teman-teman dari Kompas, dari iNews, CNN, ya. Baik, kita nanti dimulai dari abang saya Pak Wirawan Adnan, ya, silakan Bang. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal, kalau tadi ditanyakan Biar dikawal, ya. Oke, gugatan si LSI yang ke-1 ingin membuktikan apakah ijazah yang dimuat oleh Dian Sandi itu asli atau palsu. Hari ini telah memperoleh jawabannya. Apabila tidak ada saksi lain, itu hari ini telah memperoleh jawabannya bahwa ternyata itu palsu. Karena apa? Karena apa? Satu adalah dibuktikan oleh apa yang dibawa oleh saksi Pak Rujito, mengatakan bahwa itu sangat berbeda dengan aslinya. Baik dari segi tekstur. Pak Grosono masuk, Pak Grosono biar disampaikan juga telah disaksikan. Juga telah disaksikan oleh saksi utama saksi utama kita adalah king witness kita hari ini yang mengatakan bahwa apa yang dilihat secara langsung Pak Jokowi dengan apa yang ada di ijazah itu sangat berbeda orangnya. Baik wajahnya, bibirnya, telinganya, hidungnya, giginya semua berbeda. Sehingga bukan orang yang sama. Tujuan kami menggugat adalah supaya membuktikan apakah ini palsu atau asli. Hari ini telah terbukti bahwa berdasarkan kesaksian berdua adalah palsu. Apabila gitu. Dan kemudian jangan lupa polisi juga kita gugat hari ini juga tidak bisa menunjukkan yang disitanya, tidak bisa ditunjukkan. Sebetulnya kan tidak kesulitan apabila tergugat satu tergugat satu Pak Jokowi itu adalah mengatakan masih pinjam ke polisi. Lah polisinya kan ada di sebelahnya sebagai tergugat 4 seharusnya kan mudah untuk diserahkan gitu ya. Jadi menurut kami adalah mengapa polisi kami gugat supaya tergugat satu tidak berkelit bahwa yang dokumennya itu sedang disita oleh polisi. Harus berbeda barang bukti dengan barang titipan. Iya, monggo Pak Urgaja. Semuanya edukasi pada masyarakat. Jadi kalau sudah dinyatakan barang bukti, berarti itu diduga barang hasil kejahatan atau barang yang merupakan
diduga dilakukan untuk melakukan kejahatan tadi. Jadi harus ekstra hati-hati bicara tentang bukti dan sebagainya, alat bukti, barang bukti. Gitu. Jadi sangat sensitif lah. Ini pengacara raja konten, kata Rismon. Ini teman saya yang paling baik. Tetapi ketika belok dia tidak ngomong. Udah. Oke. Udah. Jangan, Bang, jangan. Udah. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel YouTube ini. Kembali saya membacakan komentar dari netizen setentang dengan cuplikan video sebelumnya yang teman-teman tonton. Nah, teman-teman, langsung saja saya akan mulai dari komentar yang pertama. Polisinya matanya pada tertutup, Rupiah jadi tidak bisa melihat fotonya, beda orangnya. Jokowi ijazah palsu berarti tidak sah. Jokowi harusnya tidak menerima pensiun dan juga hadiah rumahnya harus dibatalkan. Pokoknya Jokowi harus dimiskinkan. Bila memang aspal, ijazah Jokowi berarti nipu negara dan rakyatnya Indonesia harus diadili dan dihukum demi keadilan. Nah, komentar selanjutnya teman-teman dari Ibu Dewi mengatakan, polisilah yang telah merusak negeri ini. Kerja mereka hanya selalu merusak, merekayasa, dan manipulasi kebenaran menjadi buram dan kabur. Muak tiap hari lihat kasus ijazah Jokowi. Kalau tidak hadir lagi di PN, ya memang Jokowi tidak punya ijazah. Penegak hukum harus tegas putuskan palsu ijazah dan penjarakan semua para ternak-ternak Mulyono, terutama Andi Azwan yang getol. Selanjutnya teman-teman dari Muhammad Sari mengatakan, negara kalau diurus dengan orang-orang licik siap-siap menghadapi kehancuran yang luar biasa, cepat selamat dari sekarang. Komentar berikutnya, biarpun bulatnya Jokowi pada akhirnya akan ketahuan bobroknya, langsung saja tangkap pasar biar cepat selesai. Selamat kepada bapak-bapak, ibu pejuang penegak kebenaran. Semoga bapak dan ibu selalu melindungi Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, ini akibatnya duit tersebar miliar, terus kesimpulannya seperti inilah akibatnya. Bagaimana nggak berbelit-belit semua penegak hukum melindungi kalau presidennya Pak Anies selesai dari dulu. Seterusnya, hakim memiliki keputusan kurang tepat kata-katanya, seharusnya ijazah Jokowi sah kepalsuannya. Semua fasilitas Joko Widodo harus dihapus, termasuk pensiun, termasuk perumahan mantan presiden. Selanjutnya teman-teman dari Antik Termul mengatakan, sepertinya drama ini berkepanjangan, ini sudah kesekian kalinya. Melelahkan, kehebohannya tak tertepi. Kalau sudah terbukti ini nanti pasti ada judul sinetron baru lagi, mengingat soal ijazah saja merembet kemana-mana. Sampai Bapak Yusuf Kala apa kena imbasnya. Padahal simpel saja seperti kata Ibu Mega, kalau memang punya tunjukkan, habis cerita, nggak perlu bikin gonjang-ganjing sehingga banyak yang terlihat yang bikin rakyat penasaran antara ada dan tiada. Selanjutnya teman-teman dari Yon Marion, kalau ijazah itu memang asli pasti sangat mudah menangkap sangat penuduh. Karena ada badan yang berkompeten baik dari dalam negeri atau dunia luar yang bisa mengeceknya. Tapi karena barang itu betul palsu sampai lebaran monyet pun nggak bakalan bisa dinyatakan asli, biarlah segelintir aparat bisa mengkriminalisasi sang penuduh, tapi ini akan jadi masalah di kemudian hari. Selanjutnya teman-teman, Jokowi, kenapa kamu jadi manusia pembohong, membohongi seluruh rakyat Indonesia? Ingat, Allah Maha melihat segala apa yang kamu perbuat. Ingat, akhirnya terbukti kalau benar itu palsu. Ingat, dunia lolos, ada pengadilan akhirat. Bukannya tobat malah makin menjadi-jadi. Takut datang karena tidak punya yang asli. Tidak pernah ada kuliah SMA, kalaupun bertahun-tahun kepolisian, sidang hakim, jaksa harus pikiran nalar sama palsunya. Terus hukumannya harus sportif sesuai dengan undang-undang.
Teman-teman, selanjutnya, barang apapun kalau sudah rusak, walau dibetulin tidak akan kembali seperti bara yang ori pada. Lagi pikirkan, asli tanpa menunjukkan ijazah Jokowi di persidangan, tidak ada itu skripsi, tidak ada pembimbing, dan tidak ada sarjana alumni sarjana. Kalau tidak lulus skripsi, anak-anak yang bukan sarjana pun tahu itu Jokowi. Berhentikan membohongi publik Jokowi. Selanjutnya teman-teman, adakah foto waktu menerima ijazah sarjana UGM jabat tangan dan rektor UGM tahun 1985 seperti Pak Anies jabat tangan dan rektor waktu terima ijazah S1 S2 UGM? Kalau Joko Widodo nggak ada foto bersama rektor UGM, ya palsu. Termul dan relawan-relawan mengorbankan akhlak dan nalarnya demi melindungi kebohongan junjungannya, padahal Parcok dan para petugas publik yang menjadi termul itu digaji oleh rakyat untuk membela rakyat, mendirikan kebenaran. Sebenarnya jadi presiden Pak Anies bukan Prabowo Gibran, tapi kan ditipu. Belum juga pemilu, namun Prabowo Gibran sudah dijadikan dulu. Selanjutnya teman-teman, dari Muhammad Sari mengatakan, heran negara Konoha masalah ijazah negara ini tidak bisa selesaikan. Penegak hukum selalu melindungi yang salah. Perlihatkan saja ijazah kalau asli, tapi kalau palsu memang berbelit-belit. Orang matanya katarak masih bisa memilih mana foto Jokowi yang asli maupun palsu. Polisinya termul. Para pengadil ramai-ramai menjual kejujuran. Jabatan Jokowi pasang kumis palsu biar mirip dengan yang diijazah. Jelasnya setiap skripsi harus wajib ditandatangani oleh pembimbing. Kalau tidak ada tanda tangan pembimbing berarti skripsi itu cacat dan tidak sah, maka perlu dipertanyakan keabsahannya. Selanjutnya teman-teman, polisi sama Jokodok 11-12. Berani nggak presiden kita ambil tindakan para yang punya duit triliunan? Kalau ijazah terbukti palsu, semua fasilitas dari negara dicabut. Manusia iblis yang tetap iblis, sekali tukang bohongnya tetap pembohong, iblis nyata. Kalau rakyat waras, berintegritas, mau Indonesia menjadi negara, segera presiden dan wakil diganti dengan catatan presiden yang baru siap menjadi Indonesia menjadi negara hukum dengan melakukan dan mengesahkan perampasan aset dan pengembalian undang-undang KPK seperti semula, independen, tanpa ada dewan pengawas bajingan. Nah, teman-teman, itu adalah komentar dari netizen setentang dengan cuplikan video sebelumnya. Jika ada tanggapan yang lain atau komentar yang lebih menarik, mari teman-teman tinggalkan di kolom komentar. Salam NKRI, harga mati.